Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibatil kiram. Thumma ila hadratil muallif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Qasim al-Qasim. Wa ila hadrati Syekh Bismillah wa ila hadrati Syekh Zainul Abidin. Wa ila hadrati Syekh Ibnu Hajar al-Haytami asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yatabashahu bi rahmatihi wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wal dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi bi taqwallah wa iyyakum wa alamu anna al-jannata 'inda liman taqwallah. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Pendidikan Ar-Rahmah Cimanggis Depok serta seluruh staf dan jajaran, para pembina, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, guru-guru kita, asatidz, ustadzat yang ada di lingkungan Masjid Ar-Rahmah ini, dan seluruh para jemaah, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan berikutnya di hari ini untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, yang dengannya kita bermohon semoga segala amalia ibadah kita, semoga amalia ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang keluar dari masjid ini kecuali Allah ampuni dosa-dosanya, Allah mudahkan urusannya, Allah berkahi rezeki, ilmu dan keturunan-keturunannya. Salawat beserta salam semoga senantiasa terjalin limpahkan kehadiran baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarga, sahabat, para tabi'in, para pengikutnya termasuk kita selaku umatnya, yang semoga diberikan kemudahan dan istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita sudah melewati satu tahapan, yakni sholat subuh berjamaah, satu waktu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 78 dengan bahasa wa Qur'an al-fajr. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Satu-satunya sholat yang secara jelas, lugas, tegas disebutkan dalam Al-Quran adalah sholat subuh, sholat yang disaksikan oleh para malaikat, yang mana para malaikat yang merupakan fasilitas gratis dari Allah sebagai bodyguard kita, sebagai pengurus raga dan jiwa kita, yang 10 ada di siang hari dan 10 shift kedua ada di malam hari, dan pergantian itu terjadi di waktu subuh, sehingga malaikat yang bertugas malam
tidak dulu beranjak sebelum betul-betul memastikan kita sedang melaksanakan sholat subuh. Dan malaikat yang 10 lagi yang tugas di shift siang tidak dulu melaksanakan tugasnya kecuali menyaksikan terlebih dahulu pelaksanaan sholat subuh. Itu sebabnya dalam Al-Surah 78 disebutkan inna Qur'anal fajri kana masyhudan. Jadi satu-satunya sholat yang disaksikan para malaikat adalah sholat subuh. Masya Allah. Dan inilah sholat yang paling mahal, Bapak Ibu sekalian. Jangankan sholat subuhnya, 2 rakaatnya saja itu lebih mahal, lebih berharga, lebih mulia, tidak ternilai harganya ketimbang dunia dan seisinya. Rasulullah SAW menyampaikan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dan Sayyidina Umar rela kehilangan seluruh harga diri, seluruh harta bendanya ketimbang beliau harus kehilangan 2 rakaat qobliyah subuh. Qobliyahnya saja sudah begitu, apalagi sholat subuhnya, Masya Allah. Dan semoga kita diberikan senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan amalia-amalia kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan di kajian fikih melalui referensi kitab Fathul Qarib karya Syekh Qasim Al-Ghazi yang merupakan komentar atas kitab Taqrib karya Syekh Abu Suja. Yang sesuai urutan kitabnya, hari ini kita akan memasuki dulu satu tema ringan sebetulnya. Dan ini izin nanti saya tidak akan terlalu panjang lebar di dalam mengulas ini, yaitu hukum bejana atau perabotan yang berbahan dasar emas dan perak. Saya mau memastikan dulu di sini yang hadir, piring perabot di rumah berbahan dasar perak dan emas semuanya. Kalau kuningnya mungkin iya ya. Tapi kan memang umumnya emas itu kuning, tapi tidak semua yang kuning itu tidak semua yang kuning itu. Barangkali di sini ada crazy rich gitu ya, yang saking kayanya piring, gelas, nampan, sendok, garpunya juga dari emas, penggorengan, kompor juga dari emas. Ada bu yang gitu? Kalaupun ada juga kita dijual ya, saya mulai. Tapi mungkin ada yang saking kayanya sehingga kepikiran untuk mengoleksi perabotan-perabotan yang berbahan dasar emas dan perak. Nah, ini diatur dalam syariat, meskipun ini jarang terjadi, tapi perlu kita ketahui sebagai landasan hukumnya. Di dalam masalah ini, para ulama sepakat dan syariat membuat garis hukum bahwa wala yajuzu isti'malu awanil dhahabi wal fiddah. Tidak diperkenankan baik bagi laki-laki maupun perempuan, tua muda, untuk menggunakan sesuatu yang berbahan dasar emas dan perak, tidak untuk makan, tidak untuk minum, dan tidak selain keduanya, kecuali fi ghairi daruratin, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya tidak ada piring lagi selain piring berbahan dasar emas tadi. Saya cek dulu nih, ini gelas dari emas kan? Kopi itu mah, kopi. Diminumnya teh itu. Ya, itu tidak boleh Pak. Jadi hukumnya haram menggunakan bahan-bahan seperti itu kalau terbuat bahan dasarnya dari emas dan perak ya. Bagaimana kalau hanya disepuh saja, maksudnya hanya dilapisi saja, hanya dicampuri saja. Kalau campurannya sedikit dan kalau dipisahkan tidak menjadi emas secara utuh, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau campurannya banyak yang kalau dipisah dia jadi emas sendiri, maka itu tetap dilarang dan haram hukumnya. Termasuk juga tambalan-tambalan emas dan perak. Misalnya ada penggorengan yang patah pegangannya atau yang bolong, lalu ditambal, tambalannya nggak punya tambalan lain kecuali tambalan emas. Ada juga itu, mungkin dipakai tambalan deh, pakai kalung apa gitu. Tapi kalau misalnya saking banyaknya cuma ada dong dipakai tambalan emas dan perak, tetap dihukumi tidak boleh. Wa yahrumul ina'ul mudhab, tidak boleh atau haram hukumnya menggunakan bahan-bahan yang
ditambal dengan emas dan perak. Baik, dan ini salah satu hadis riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman, la tashrabu fi aniyatil dhahabi wal fiddah. Tidak boleh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum semua minum di gelas atau piring atau sejenisnya yang terbuat dari bahan emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan pula makan di piring yang berbahan dasar emas. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena emas itu untuk mereka yang tidak beragama Islam, karena tidak ada larangan, tidak ada batasan hukum bagi mereka, bebas bagi mereka di dunia, walakum fil akhirah. Nanti kita mah dapat yang kayak begitu tuh nanti di surga insyaallah. Wa ka'san dihaqqo. Itu semua ceret, gelas, piring, sendok itu semua terbuat dari emas, Pak. Nanti di mana? Di surga mah insyaallah bebas. Tapi di dunia mah mau nggak mau harus dibatasi oleh hukum bahwa wadah-wadah seperti itu tidak boleh digunakan kecuali untuk perhiasan, dan perhiasannya pun digunakan. Kemudian hadis riwayat Abu Hurairah selanjutnya, man syariba fi aniyatil fiddah wa dhahab fid dunya, barang siapa yang minum dan makan dari bahan dasar emas dan perak, wadah-wadahnya, perabot-perabotnya, lam yashrab fihi ma fil akhirah, maka dia tidak akan mendapat jatah minum nanti di akhirat dari gelas atau piring yang berbahan dasar emas. Nanti dia di surga nggak dapat karena sudah di dunia. Tapi di dunia kan memang sudah dibatasi, tidak boleh ya kalau hukumnya. Wa aniyatu ahlil jannah adzahab wal fiddah. Kata Rasul SAW bahwa perabot-perabotan ahli surga nanti semua dari emas. Jangankan perabotnya, Pak, granitnya itu semua terbuat dari emas, insyaallah. Termasuk gigi-gigi itu juga dari emas. Nah, bagaimana kalau gigi emas? Kalau sekiranya digunakan dengan alasan kesehatan, karena kabarnya gigi yang dari bahan dasar emas itu lebih awet, lebih bagus bahannya, Pak. Itu diperbolehkan kalau alasannya kesehatan. Tapi kalau untuk perhiasan, apalagi untuk laki-laki diharamkan. Untuk perempuan dipersilakan. Dan nanti kalau meninggal biasanya jadi incaran ahli waris tuh. Lumayan ini dijual buat modal tahlilan. Boleh nggak dibongkar, Pak? Sekiranya tidak menyakiti mayit, maka silakan dibongkar. Tapi kalau sekiranya dibongkar bisa menyakiti mayit, ya itu tidak boleh, dibiarkan saja. Cuma gigi-gigi doang, ya. Jadi itu. Begitu, Bapak Ibu. Selanjutnya ini juga tentang siwak, menjadi urutan materi keempat di kitab Fathul Qarib. Kita sampaikan secara sekilas saja. Siwak itu dalam diksi syariat ada dua. Siwak merujuk kepada aktivitasnya dan siwak merujuk kepada alatnya. Jadi yang dimaksud dalam kitab-kitab fikih, siwak itu bisa aktivitas. Kalau aktivitas berarti tidak harus dengan menggunakan alat ini, Pak. Yang namanya membersihkan gigi tidak harus menggunakan sebatang kayu ini, tidak perlu. Artinya kalau yang dimaksud adalah aktivitas, maka menggunakan sikat gigi pun termasuk siwak. Kalau yang dimaksud aktivitasnya, dan ini dalam kitab-kitab fikih itu merujuk kepada dua hal tadi, bisa aktivitas, bisa alat. Tapi kalau wayut lakus siwak ayatun ala ma yustaku bihi min araq wa nahri, ada yang dimaksud dari siwak itu adalah kayunya, kayu arak seperti itu, gitu ya, yang mungkin biasanya di depan tower Zam-Zam itu biasanya suka ada pagi, suka ada yang jual. So, itu lebih murah, satu ikatnya tuh ada yang 15 rial sampai 20 rial, isi 5 sampai 8 batang. Kalau di kita segini tuh biasanya 10.000. Dan ini alat yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasiwak mustahabun fi kulli hal. Siwak itu disunahkan pada semua keadaan. Sebetulnya tidak hanya pada saat sholat dan wudhu saja. Siwak itu boleh dilakukan kapan saja, di mana saja.
illa ba'da zawal lishoim, kecuali setelah condongnya matahari ke arah barat bagi orang yang sedang berpuasa. Sama halnya dengan sikat gigi kan. Sikat gigi itu kalau di bawah zuhur masih diperbolehkan, itu pun dengan catatan selama pasta giginya tidak ikut tertelan. Tapi kalau misalnya sudah lewat zuhur itu makruh karena berpotensi beberapa unsurnya akan masuk ke mulut lewat jauh yang terbuka ini. Kemudian wa huwa fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Siwak meskipun tadi dianjurkan dalam semua keadaan, ada 3 kondisi yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Yang pertama, inda taghayyuril fami min azmin, ketika berubahnya keadaan mulut dari segar menjadi tidak segar lagi. Itu min azmin, azmin itu diartikan sukutun tawil. Kalau kita diam lama nih Pak, kalau kita diam lama itu mulut berubah-ubah, makanya jangan diam-diam ya Pak. Kalau puasa itu kan diam gitu ya, itu biasanya berubah. Dan kita meyakini bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah, indallah min rihil miski, daripada wanginya minyak misik di sisi Allah. Di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Jangan sampai dibikin alasan, apa sih dikit-dikituin? Nah kan minyak wangi, misik nih. Misik itu di sisi Allah, di sisi orang kan. Di kita tetap aja bau. Orang sukutun tawil watarkul akal. Kalau kita nggak makan lama kayak puasa itu berpotensi mulut kita akan berubah aromanya. Kemudian makan makanan yang berbau seperti apa Pak? Jengkol, petai gitu ya, dan sejenisnya. Itu disunahkan untuk bersiwak. Sekali lagi ya, siwak yang dimaksud bisa aktivitas, bisa alatnya. Artinya setelah Bapak dan Ibu melakukan makan siang misalnya, pakai petai, pakai jengkol, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang waktu itu belum ada petai Pak, belum ada jengkol, hari ini di Jeddah, di Mekah, di Madinah udah banyak petai jengkol. Waktu itu bahasa Rasul baso itu bawang. Barang siapa yang memakan bawang putih dan bawang merah yang aromanya itu baru, layak riban musolan, jangan dekat-dekat ke masjid. Maksudnya jangan dulu masuk masjid kecuali dibersihkan terlebih dahulu, karena akan mengganggu jamaah yang lain, apalagi diam di bawah kipas angin banget Pak, aromanya nyebar kemana-mana. Itu kondisi yang sangat dianjurkan untuk dilakukan siwak atau sikat gigi. Jadi jangan menjadi alasan ketika Bapak dan Ibu mengkonsumsi makanan yang berbau tadi, lalu tidak sikat gigi karena alasan nggak punya siwak ini, nggak punya alat ini, karena ada sikat gigi. Sama saja, fungsinya sama. Bahkan kalau kita bicara hasil lebih bersih pakai sikat gigi. Hanya kalau pakai yang ini kan kita ngambil kesunahan. Baik. Kemudian saat bangun tidur Pak, bangun tidur itu disunahkan untuk melakukan sikat gigi atau bersiwak, karena berpotensi aroma mulut kita akan tercium agak layanan gitu ya, agak layan dari pas kita tidurnya. Nah, itu saat bangun tidur disunahkan untuk melaksanakan siwak. Dan yang ketiga, wasalisu inda qiyami shalah fardun aw naflan, baik fardu atau sunnah pada saat kita melakukan sholat itu disunahkan untuk melakukan siwak. Kata Rasul, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli wudu'in, dalam riwayat lain fi kulli sholatin. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap menjelang pelaksanaan sholat. Karena siwak ini sekali lagi adalah aktivitas dan alat, sehingga media yang digunakan bisa kayu ini, bisa yang lain. Dalam kitab Fathul Mu'in yang kita bisa bawa ini, itu bikul likhashinin, menggunakan setiap barang, setiap media, alat, benda yang berbahan kasar. Kira-kira penggantinya apa? Alternatif. Bisa ujung baju ini, kemudian bisa selendang, rida. Kalau sorban di Arab itu yang
ikat ke kepala, itu namanya sorban atau imamah. Kalau ini namanya rida atau selendang, itu bisa dipakai siwak. Atau kalau di kampung saya tuh ada, sampai hari ini juga kadang-kadang ada aki-aki kalau misalnya ke masjid itu pakai anduk, Pak. Bawa anduk deh, udah kayak muka air. Anduk mungkin pengganti daripada sorban. Nggak ada sorban pakai anduk. Nah itu siwak itu pakai ujung anduknya itu kan lebih kasar gitu. Itu secara fikih sah saja karena bikul lihosin yang penting kasar. Baik. Itu dua materi ringan tentang tadi bejana-bejana yang berbahan dasar emas dan perak dan siwak. Dan berikutnya kita akan masuk kepada materi berikutnya. Ini di sini saya agak panjang tentang materi yang kelima, fardu wudu. Kalau kemarin toharohnya kita sudah selesai, bahkan sampai barusan kita juga termasuk bagian daripada toharoh yaitu siwak. Dan berikutnya kita akan membahas tentang fardu wudu. Seperti yang kita ketahui dan ini sudah maklum semua di usia-usia kita ini sudah paham semua, Pak. Fardu wudu itu ada 6. Ahaduha an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li. Menyengaja bermaksud melakukan sesuatu yang berbarengan dengan pelaksanaannya. Fa in tarahu anhu subiya azman. Kalau tidak berbarengan namanya azam. Kita berencana mau ke Bandung misalnya, tapi nggak berangkat. Kapan berangkatnya, Pak? Nanti malam. Berarti itu bukan niat, tapi azam. Azam itu rencana. Kalau niat itu harus berbarengan dengan pelaksanaan. Sehingga dalam seluruh syariat fikih, niat itu menjadi salah satu rukun yang tidak boleh terlewati. Niat. Kapan niat dalam wudu? Wa takunu niyatu 'inda ghusli awwal juz'in minal wajhi. Pada saat kapan niat wudu itu dijatuhkan, dimaksudkan yaitu pada saat membasuh anggota badan yang wajib pertama kali. Yang wajib pertama kali umumnya adalah wajah. Bagaimana kalau orang yang nggak punya wajah, Pak? Nggak punya muka, kan ada orang nggak punya muka ya? Atau mukanya dua. Kalau orang yang tidak ada wajah atau ada wajah tapi tidak memungkinkan untuk dibasuh, maka dia langsung masuk ke anggota badan wajib berikutnya setelah wajah, yaitu kedua tangan. Berarti niatnya pada saat membasuh tangan, begitu seterusnya. Tapi karena umumnya orang memiliki wajah dan bisa dibasuh, sehingga niat itu dimaksudkan, dijatuhkan, diucapkan pada saat membasuh wajah. Pada saat membasuh wajah itu la bi jami'ihi wa la bima qablahu wa la bima ba'dahu. Bukan pada saat membasuh seluruhnya, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya, tapi pas saat membasuh anggota wajah sebagiannya saja. Misalnya kita membasuh wajah itu kan nggak mungkin langsung kena rata semua, Pak, kecuali kalau kita ratakan pakai tangan kan. Nah pada saat itu saja, pada saat tangan ini atau air itu menyentuh wajah kita, dimanapun posisinya, mungkin bisa dari kanan dulu, dari atas dulu, mungkin dari bawah dulu, itu dijatuhkan niatnya di situ. Bukan sebelumnya, bukan setelah membasuh wajah, tapi pas saat itu berbarengan. Namanya juga muqtaronan bi fi'li, harus berbarengan dengan pelaksanaan. Lalu tentang batasan wajah. Oh ini niatnya. Baik. Yang kedua, ghuslu jami'il wajhi. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh seluruh wajah, tidak ada yang tersisa. Sehingga perlu disampaikan bagian mana yang termasuk wajah, bagian mana yang tidak termasuk wajah. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri rasi wa akhirul lihyaini. Dari wajah yang kita miliki ini, mana yang termasuk area batas-batas wajah. Bapak Ibu sekalian, batas wajah kalau melihat dari atas itu min mana biti sya'ri, dari pertama tumbuh rambut, Pak, di sini. Kan orang tumbuh rambut itu beda-beda.
Ada yang mungkin di sini, ada yang agak lega Pak. Ya lega itu karena sawahnya juga lega, terus pekarangannya juga lega, pemikirannya juga lega, hatinya pun insya Allah lega. Ada Pak yang tumbuh rambutnya itu di atas, maka dari sini sampai sini dia termasuk wajah. Jadi ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau misalnya tumbuh rambutnya di sini, ya berarti di sini ini batas wajah. Ustaz, gimana kalau batas mulai tumbuh rambutnya di sini, di belakang 3/4 itu wajah berarti, semuka-muka semua harus dibasuh. Itu batas dari mulai atas. Jadi bukan dilihat dari jidatnya Pak, tapi dilihat dari pertama tumbuh rambut di mana. Itu mulai batas wajah. Ya situ. Goliban secara umumnya saja, tapi kan nggak ada Pak yang tumbuh rambut mulai sini. Gimana kalau yang nggak ada rambut? Rambutnya nggak ada Pak. Nah, tinggal nanti dikondisikan saja. Kalau misalnya tumbuh rambutnya nggak tumbuh rambut itu gara-gara apa? Gara-gara sejak lahir memang nggak ada rambutnya atau rontok? Kalau rontok kan berarti tinggal dikira-kira dia dulu awal mula tumbuh rambut di mana? Sekitar sini berarti wajah. Meskipun dari sini ke sini nggak ada rambutnya Pak. Nah, tetap wajah dihitung dari atas, dari pertama tumbuh rambut dia yang tahu. Gitu. Kemudian batas bawahnya sampai mana? Batas bawahnya itu sampai bagian bawah dagu, bagian sini Pak, dagu. Artinya di bawah jenggot kita nih, yang ada jenggotnya ini masih termasuk wajah, bawah wajah. Sehingga ini ada kaitannya dengan batas aurat perempuan, karena perempuan itu auratnya jami'u badaniha illa wajah wa kafai, kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Nah, wajah yang dimaksud dalam aurat itu berarti dari atas tumbuh rambut sampai bawah. Artinya di sini di bawah dagu, di bawah ini termasuk leher. Sehingga ini termasuk aurat dan wajib ditutupi. Ini untuk kaum hawa. Gitu. Kemudian batas atas, batas bawah, batas kiri dan kanan itu ma bainal udunain, antara dua kuping saja Pak. Ini bagian ada apanya tadi namanya? Ini nih daging ini. Anak Apa kita ngomongnya? anak telinga nih ya. Anak telinga, ada anaknya. Iya. Mertuanya mana Om? Lagi di rumah, lagi nungguin cucu nih. Itu Pak, ini anak telinganya. Ini anak telinganya. Mudah-mudahan nggak jadi telinga lagi Pak. Karena ini generasi biasanya kalau anak tuh. Nah ini anak telinga Pak, dari kiri ke kanan. Ini wajah Pak di sini. Ada orang yang basuh wajah itu sampai sini, padahal ini masih wajah. Di belakang dia. Mentang-mentang di bawah di sini ada apa tuh, ada cambang Pak, berbusin. Nah, maka di belakang cambang itu termasuk wajah. Sehingga untuk kaum wanita pada saat membasuh wajah dan ada rambut yang tumbuh di sini kan biasanya ada tuh panjang tuh. Nah itu wajib dibasuh Ibu, karena dia termasuk bulu-bulu yang tumbuh di wajah. Dan ini disampaikan wa amalihiyatur rajuli wa amakana lawa sya'run khafifun wa kathibun wajaba yusawma ilaihi. Maka wajib sampainya air ke seluruh bagian-bagian wajah, baik bulunya, lakukan-lakukannya, cekungan-cekungannya, semua wajib kena air di wajah. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan Pak. Jadi misalnya kalau ada bulu mata yang tebal, maka bulu matanya wajib kena air semua. Termasuk wa amma lihiyatur rajulil kathifah, kalau misalnya punya jenggot, nah jenggotnya yang wajib kena air atasnya aja atau sampai ke akar-akarnya, tergantung apakah si jenggotnya itu tebal atau tipis. Kalau tebal, ukuran tebal dan tipis gimana? Kalau dia ngobrol sama orang yang depannya dia tuh nggak bisa lihat kulitnya, maka dia termasuk kategori tebal. Maka kalau tebal boleh di bagian atasnya saja. Ya. Kalau misalnya yang cuma 7 lembar, 3 lembar itu mah ya ngirit-ngirit dah. Itu harus wajib kena wajah, apalagi cuma 1 doang. Dipelihara lagi.
Itu mah biasanya bukan jenggot, bulu tai lalat. Ada suku bulunya ya, itu bonus dari Allah tuh. Dari kasih tai lalatnya dikasih rambutnya juga. Itu seluruh bulu-bulu cekungan-cekungan yang ada di bagian wajah itu wajib kena air semua. Kecuali jenggot atau cambang yang sekiranya tebal, yang kulit dasarnya kelihatan dari luar. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqain, membasuh dua tangan sampai kedua sikunya. Bagaimana kalau orang yang tidak punya siku? Nah, ini disebutkan wa fa illam yakun lahu mirfaqan urtubira biruhuma. Kalau orang yang nggak punya siku jadi lempeng aja, Pak. Lempeng gitu, meskipun ya sangat sulit kita dapati ya, tapi mungkin kalaupun ada yang begitu, maka urtubira biruhuma, dikira-kira saja. Orang secara umum sikunya itu di bagian mana? Di bagian situ, berarti sekitar situ. Jadi tidak perlu dipaksakan di mana letak sikunya, dikira-kira saja di urtubira. Kemudian sama ketika di wajah tadi ada rambut, ada bulu, ada cekungan, ada tonjolan, ada bekas luka yang menganga, ada beberapa lubang terbuka, maka itu juga wajib kena air. Begitupun berlaku pada saat kita membasuh tangan. Kalau di tangan kita banyak bulunya, ada yang bulunya tebal ya, tebal, itu wajib kena air sekiranya tebalnya masih kelihatan kulit dasarnya. Kecuali kalau tebalnya benar-benar tebal, ada nggak yang begitu? Jadi kulitnya nggak kelihatan tebal, pakai bulu, saking tebalnya bulunya maka tidak perlu dipaksakan untuk sampai ke dasar kulit. Kalau sekiranya bulu tangannya benar-benar tebal, tapi setebal-tebalnya bulu tangan kita, Pak, nggak sampai nutupin kulitnya, Pak. Di saya juga nggak ada nih. Kecuali agak lain keturunannya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada semacam itu, maka wajib kena air semua dan harus melewati sikunya. Kenapa harus dilewatin semua? Karena kata Rasul SAW, inna ummati tud'auna yawmal qiyamah hurran muhajjalina min athari wudu. Kenapa pada saat membasuh wajah harus maksimal, membasuh tangan juga harus lewat, bukan sampai siku tapi lewat siku. Kenapa? Karena nanti di akhirat Rasul SAW mengenali kita selaku umatnya itu dari tetesan air wudunya, dari usapan-usapan wudu, sehingga semakin banyak yang kita usap dan basuh, semakin rata, semakin maksimal, semakin lega gitu areanya, maka akan semakin berpotensi kelihatan sama Rasul, akhirnya diberikan syafaat. Jadi Rasul itu pada saat kita mauquf, ada di tempat mauquf, di tempat antrian untuk menunggu giliran hisab, itu melihatnya, Pak, mana jamaah Masjid Ar-Rahman, oh ada yang lagi di pojokan, lagi nyender aja, Pak. Loh, kok bisa kelihatan? Karena dia bercahaya dari cahaya air wudunya. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan makruh hukumnya setelah wudu bekas airnya dilap. Kecuali darurat, misalnya lagi kondisi dingin atau memang harus kering nih, ada luka yang harus dijaga tingkat kelembabannya misalnya, itu diperbolehkan dilap. Tapi kalau nggak ada darurat, makruh hukumnya, karena dia sama saja menghilangkan athar ibadah, menghilangkan bekas ibadah. Karena nanti itu ada tetesan-tetesan yang akan menjadi penanda keberadaan kita di hari kiamat. Yang keempat, mashu ba'dir ro'si, sebagian kepala kita dibasuh. Di sini tidak disampaikan mashu ba'di sya'rin, maksudnya yang dimaksud kepala di situ adalah rambutnya. Kenapa disebut kepala? Karena mungkin ada orang-orang yang tidak memiliki rambut. Jadi yang diusap apanya, Pak? Ya kepalanya. Kalau tidak ada rambut, misalnya cuma satu, kayak Upin Ipin itu kan cuma satu tuh. Nah itu maka diusap bagian itunya aja, bagian rambut kalau yang cuma satu. Tapi kalau misalnya yang pelontos, yang botak, berarti diusap bagian kepalanya saja. Tidak perlu nyari rambut yang lain, misalnya ketek ditaruh di situ, nggak bisa. Jadi tetap sesuai dengan yang seadanya saja.
wala tata'ayyanu yadu lil masih bal yajuzu bi hirfatin wa ghairiha, dan tidak ditentukan mengusapnya itu pakai tangan, boleh pakai kain lap. Misalnya kita lagi ogah nih Pak, lagi ngusap, bisa lapnya dibasahin terus ini diusap, itu sudah mencukupi, dianggap sah. Kemudian walau ghusala rasahu badala masiha jasa, kalau misalnya membasuh kepala sebagai pengganti dari mengusap rambut karena tidak ada rambutnya, jasa, maka itu pun dianggap cukup. Kemudian walau waktu ayatahul mamlulata walam yuharikha jasa. Kemudian ketika ada orang yang udah basah nih tangan, terus ditempel di kepala, kan harusnya diusapin, dia lagi ogah Pak, lagi ada masalah kali sama kepalanya, taruh aja sini, udah cukup, tanpa diusapkan. Usap itu berarti ada gerakan tangan harusnya, tapi dia lagi ogah Pak, lagi marahan sama kepalanya, si tangan lagi marahan, dia itu udah cukup, asal basah saja ya. Karena mashu dengan ghusl itu beda. Kalau mengusap ya sekedarnya saja. Baik. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Yang kelima dari fardu wudu yang 6 itu adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kakinya. Dan kembali ke kaidah tadi, kalau kita ingin maksimal jangan sampai di mata kakinya saja, tapi harus dilewatin sampai mana? Sampai betis. Mau sampai dengkul boleh, sampai paha boleh Pak? Boleh Pak, silakan ya, kalau dikulas jadi enggak gitu. Tapi nanti kita akan ada tema tentang tabdzir, tentang menyia-nyiakan air secara berlebihan. Mungkin kalau sampai dengkul apalagi itu mandi aja sekalian, bukan wudu Pak. Kalau umumnya sih kalau mau dilewatin ya paling sampai setengah betis ini gitu, insyaallah. Kemudian fa in kana labisahuma wajaba alaihi masuhufain. Itu pun kalau misalnya orang yang punya wudunya tidak sedang mengenakan sepatu. Bagaimana kalau orang yang sedang mengenakan sepatu, alas kaki tertutup, yang sekiranya tidak memungkinkan untuk diusap, dibasuh kaki dasarnya, maka yang diusap adalah bagian sepatu, bagian atasnya saja. Depan, belakang, samping, kanan dan kiri. Bawahnya tidak perlu. Itu nanti ada bab khususnya tentang masbul khuffain. Bagaimana kita mengganti daripada membasuh kaki yang harusnya kakinya yang langsung dibasuh karena dia sedang mengenakan sepatu, misalnya lagi kondisi camping misalnya Pak ya. Kemudian saya lihat kalau di Masjidil Haram tuh askar-askar tuh wudunya pakai begitu Pak. Askar-askar, bahkan mereka sholatnya aja pakai sepatu Pak. Karena lagi tugas, mereka juga sedang dalam kondisi darurat, itu masuk kepada babnya masuk khuffain. Boleh nggak Pak? Jadi nggak dicopot sepatunya, dilap bagian atasnya saja. Ya, ada catatan-catatannya. Boleh dilakukan asal pertama dia dalam kondisi bersih, diyakini di bawah sepatunya tidak ada najis. Yang berikutnya dia pada saat pada saat mengenakan sepatunya yang tertutup itu dia sudah dalam kondisi berwudu. Jadi wudu dulu yang sempurna, kakinya dibasuh biasa, lalu pakai sepatu. Setelah itu kalau dia berhadas batal, maka boleh wudu lagi tanpa harus melepas sepatunya kembali. Cukup dibasuh, diusap bagian atasnya saja, gitu. Dan catatan berikutnya, pada saat kita membasuh sepatunya itu jangan sampai sepatunya yang terbuka mata kakinya. Jadi harus yang tertutup sampai sini Pak. Kalau askar-askar itu ya tentara-tentara itu biasanya di tengah betis ini ujungnya. Jangan sampai mata kakinya nongol. Karena kalau mata kakinya nongol sama aja kayak membasuh kaki biasa. Kan memang batasnya sampai mata kaki. Sehingga tidak diperbolehkan mengusap sepatu bagian atasnya, dia wajib dicopot biasa. Itu tuh kayak kita ngebayangin, masa sih? Tapi mungkin suatu ketika kita akan ada di fase itu, di fase dimana kita tuh lagi di mana safar susah, kalau ngelepas baju, ngelepas sepatu dulu takut ketinggalan rombongan, kemudian kondisinya lagi darurat, itu boleh Pak.
itu bisa dilakukan, bisa diamalkan. Catatannya tadi harus dalam kondisi suci, harus menutup mata kakinya, lalu dipakai setelah dia melakukan wudhu biasa, lalu pakai sepatu. Kemudian yang fardu keenam adalah at-tartib. Tartib itu berurutan, mana yang awal, mana yang akhir. Tidak boleh ujung-ujung pertama langsung basuh kaki dulu, muka baru terakhir, itu nggak boleh. Urutannya harus benar. Yang pertama apa tadi Pak? Membasuh muka, lalu tangan, rambut, kaki, dan terakhir tertib. Disertai yang satu niatnya. Jadi 6 wudhu itu. Nah nanti pada saat kita berbicara tentang hukum membasuh telinga, kemudian mencuci tangan, kumur-kumur, istinsyaq, itu masuk kepada sunnah-sunnah wudhu. Mungkin sunnah-sunnah wudhu ini jika dalam kondisi-kondisi tertentu bisa saja ditinggalkan, karena mungkin sedang kondisi jamaah sudah mulai di masjid, kita baru aja wudhu. Dan kita bisa mengukur tuh, kalau kita kumur dulu dan seterusnya yang sunnah-sunnah itu, maka kita akan berpotensi kehilangan jamaah. Hilangnya jamaah itu wajib, sementara yang tadi kumur-kumur, cuci tangan, cuci kuping dan seterusnya itu sunnah. Mana yang didahulukan? Kejar dulu yang wajib. Artinya yang fardu wudhu yang 6 ini yang diutamakan. Jangan sampai kita kejar yang sunnah, ketinggalan yang wajib. Seperti misalnya ketika jamaah sudah didirikan, ada jamaah yang masuk karena dia belum sholat qobliyah, itu nggak boleh Pak, karena mendirikan sholat fardu secara berjamaah itu wajib hukumnya, sementara sholat qobliyah hukumnya sunnah. Masa iya kita ngejar yang sunnah meninggalkan yang wajib, gitu ya. Jadi fardu wudhu ini yang utama, tidak boleh ditinggalkan. Pada saat kondisi tertentu mungkin kita bisa saja menggunakan ini tanpa melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Baik. Dan berikutnya kita akan masuk kepada yang sunnah-sunnahnya Pak. Ini kita akan percepat. Sunnah-sunnah wudhu itu diantaranya ada 10. Yang pertama membaca basmalah di awal pelaksanaan wudhu. Wa aqalluha bismillah, paling sedikitnya membaca bismillah. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim, yang sempurnanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau dilakukan di tempat wudhu yang steril dengan kloset. Tapi kalau Bapak dan Ibu memang WC-nya cuma itu-itunya dan tempat wudhunya memang menyatu dengan yang ada pembuangannya, maka membaca tasmiyah atau membaca bismillahnya dilakukan cukup di dalam hati saja. Tidak perlu terucap lewat lisan, karena tidak boleh ada nama Allah dan Rasul termasuk zikir yang dilafalkan di WC. Karena di situ ada tempat yang kotor dan diyakini WC itu memang sarangnya syaitan. Itu sebabnya Rasul mengajarkan sebelum masuk WC kita dianjurkan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Karena kan sudah ada di situ. Gitu. Kemudian fa'in taraka tasmiyah awalahu atabiha fi athnai. Kalau misalnya lupa di awal tidak membaca bismillah, maka boleh bismillah itu dibaca di tengah-tengah. Ini saking penting-pentingnya membaca basmalah. Fa in faragha minal wudhu lam ya'ti biha. Tapi kalau misalnya sudah selesai wudhunya, baru ingat nih belum baca bismillah, enggak usah diulang wudhunya, karena baca bismillah hanya sunat saja. Udah lam ya'ti biha, dianggap cukup saja, selesai. Yang kedua, ghuslu kaffaini ilal kawaini qabla al-madmadah. Yang berikutnya termasuk sunnah juga Pak, adalah membasuh kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan sebelum berkumur-kumur. Wa yaghsiluha thalathan, kalau bisa dilakukan secara 3 kali sebelum memasukkan tangan kita ke dalam ember kalau airnya air sedikit. Kemarin kita sudah bahas ya. Air itu ada yang suci mensucikan, ada yang suci mensucikan tapi makruh, ada yang suci tapi tidak mensucikan, ada air mutanajjis. Masih hafal Pak? Ya, masih hafal ya, insya Allah. Kalau kita kan gampang ingat, gampang juga gampangnya ingat ya, insya Allah. Gitu. Jadi
udah kecampur-campur dah, campur gas, kecampur token listrik, campur SPP anak, apalan-apalan kita udah kagak karuan. Yang berikutnya adalah wal magmogoh, kumur-kumur, dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini dibuat satu paket. Pelaksanaannya bisa satu paket dalam kitab Fathul Muin, bisa terpisah. Artinya satu genggaman air ini bisa digunakan untuk keduanya sekaligus. Kalau saya sih belum pernah melaksanakan, tapi memang sunnahnya begitu. Jadi sunnahnya itu pada saat kita mengambil satu genggam satu cedukan air ini, maka itu dimasukkan ke dalam mulut kita, kumur-kumur, lalu setelahnya kita hirup air sisanya untuk ke hidung dan dikeluarkan kembali. Itu lebih sunnahnya begitu. Tapi memang agak repot Pak, agak repot. Jadi kita kumur-kumur juga plus menghirup air ke hidung juga. Memang agak berabe memang. Tapi sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu. Kalau kita biasanya gimana? Bisa beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, gitu. Jadi memang saya pun sampai hari ini tidak pernah melakukan ini secara satu paket menyatu gitu, tapi secara terpisah. Kumur-kumurnya itu buat kumur biasa Pak. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu disyarahi oleh kita Marbil Qudiyah. Itu kalau kita neguk air itu sampai didongakin ke atas kepala kita Pak. Didongakin. Itu bagian si airnya tuh kita aduk di bagian tenggorokan kita. Sampai kedengaran suara gitu. Itu maksimalnya begitu. Itu tuh bukan salah satunya untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa makanan yang tersisa di sela-sela gigi kita atau gusi yang mungkin berpotensi tertelan pada saat kita sholat. Karena itu kalau disengaja bisa membatalkan sholat. Kalau lupa batal nggak? Kalau lagi lupa nih, lagi iseng dengerin imam bacanya enak banget, pas begitu kita lagi baca surat, kita iseng ujung lidah kita nyongkel-nyongkelin gigi kita yang bolong tuh. Tadi habis makan ayam, ketemu ayam itu masih ada sisa, dapat nih. Akhirnya ditelan. Kalau kadarnya sedikit itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kadarnya banyak, apalagi sampai pakai nasi, itu makannya sekalian udah. Bikin-bikin kayak enak ya, kayak kurang kecap gitu. Makanya itu kayak kita habis takjil kan suka kalau bulan Ramadan tuh minum koko pandan marjan itu kan suka ada rasa-rasanya tuh hati-hati. Makanya ada kumur-kumur ini sunnah untuk menghilangkan itu semua, supaya pada saat kita sholat nggak ada rasa-rasa yang tertinggal, rasa-rasa yang pernah ada gitu. Ya, kalau kita ngicip-ngicip, kayaknya masih manis-manis nih. Manis-manisnya masih ada, berarti itu sisa-sisa marjantan itu yang masih bisa batal sholat kalau misalnya dilakukan dengan sengaja. Tapi kalau misalnya lupa dan sedikit itu diperbolehkan. Tapi kalau lupa tapi banyak sama aja membatal. Lupa 2 piring ya sama aja. Lupa 2 piring. Jadi kalau kadarnya sedikit secara kebiasaan huruf itu diperbolehkan. Itu hikmahnya kumur-kumur Pak. Ditambah lagi masukkan air ke dalam hidung. Dulu waktu kita COVID, itu pemerintah melalui Kementerian Kesehatan itu menganjurkan kita untuk melawan virus COVID-19 itu dengan cara menghirup air. Kita udah ada syariat sejak dulu. Kita udah dari dulu nih kita. Nih memasukkan air ke dalam hidung itu sudah jadi syariat kita jauh sebelum ada COVID-19. Sudah ada syariat. Maka agama Islam ini sangat sempurna Pak. Hal-hal yang terjadi belakangan ini sudah terjadi sejak dulu. Sehingga memasukkan air ke dalam hidung itu juga harus dilakukan dengan secara sungguh-sungguh sampai benar-benar ngerasa pening Pak, pusing. Pernah nggak begitu? Itu sampai ke atas tuh. Nah itu tuh yang abdolnya gitu. Tapi dikeluarin lagi. Jadi kalau nggak dikeluarin nggak apa-apa sih. Misalnya sayang nih nggak dikeluarin ya udah terserah. Tapi kan ada istinsyaq menghirup, ada istinsyaq mengeluarkan lagi. Nah termasuk kumur-kumur
afdolnya itu karena kata Rasul sebagian dari air wudhu itu ada kebarokahan, maka dianjurkan, itu termasuk bagian dari sunnah juga, itu meminum sedikit daripada air kumur-kumur itu, tapi sedikit. Jangan sampai 2 galon Pak diminum, itu haus. Sedikit aja, itu ambil barokahnya. Karena kata Rasul di situ terdapat penawar dari segala penyakit. Gitu. Dan berikutnya mengusap seluruh kepala. Kalau tadi amma mashu ba'dir rasi fawajibun kama sabaqo. Kalau mengusap sebagiannya saja itu termasuk wajib, tapi kalau membasuh secara keseluruhan diputar Pak. Dalam marokal budia itu disampaikan teknisnya. Jempol kita ditaruh di 2 pelipis kita kiri kanan, lalu ditarik ke bagian belakang, lalu dikembalikan ke bagian depan. Itu dihitung 1 putaran. Itu sunnahnya begitu. Jadi meskipun membasuh rambut itu dengan sebagiannya saja sudah sah, tetapi karena ini bagian dari kesunahan, sunnah itu pengertiannya apa? Sunnah itu kalau dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan rugi, tidak dapat pahala. Nah, hari ini kita pengertiannya sesuai kaidah ma yuthabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan juga tidak mendapat dosa. Kita kadang nganggap enteng nggak kena dosa ini. Akhirnya ke hal-hal yang sunnah ini dianggap sesuatu yang nggak penting gitu. Orang kalau ditinggalin juga nggak dosa. Nah, pengertiannya kita tambahkan lagi, kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan rugi, tidak mendapat pahala. Gitu. Selanjutnya mengusap kedua telinga nih yang tadi kita sebut ya. Jadi mengusap kedua telinga termasuk bagian daripada kesunahan wudu. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Karena ada sebagian paham bahwa membasuh telinga itu adalah tetesan dari membasuh rambut tadi. Sisa-sisanya dipakai membasuh telinga, enggak boleh. Harus bima'in jadidin, dengan air yang baru. Ngambil lagi, kemudian membasuh telinga. Dan karena telinga ini termasuk bagian yang tidak sulit, artinya sulit dipisahkan kanan dan kirinya, maka boleh secara tidak berurutan, artinya boleh bersamaan. Langsung, Bapak suka bareng atau misah satu-satu? Bareng ya? Oke. Dalam hal itu boleh bareng, karena telinga termasuk bagian organ tubuh yang memang sulit kalau dipisahkan satu-satu. Saya satu dulu, kemudian yang kiri agak repot memang. Meskipun diperbolehkan semacam itu, mengikuti urutan kanan dan kiri. Tapi karena termasuk bagian dari anggota badan yang sulit dipisahkan, maka boleh secara bersamaan dilakukan. Mengusap telinga itu dengan cara ayyudkhila musabbihataihi fi samakhaihi, memasukkan telunjuk kita ke dalam lubang kuping, lalu diputar. Lekukan ini Pak, sirkuit ini harus kena di perosotan ini, harus kena air semua. Meskipun itu sunnah, tapi harus dilakukan secara maksimal. Nggak boleh ujungnya doang digituin, mentang-mentang sunnah. Nah, maka harus dilakukan secara sempurna. Kalau mau dilakukan semua. Kalau tidak jangan sekali, gitu. Maka dilakukan secara sempurna. Baik yang bagian dalamnya maksudnya kelihatan dari luar, maupun bagian luar yang kelihatan dari belakang. Kemudian sunnah wudu yang nomor ke-6 adalah wa tahlilil lihiyatil kafifah, menyela-nyela janggut bagi laki-laki yang kondisinya tebal di sela-sela kita, supaya memastikan air masuk ke dasar kulitnya. Tapi kalau yang tadi cuma 3 lembar, ya emang nggak usah di sela-sela kali Pak, coba 3 lembar doang, 7 lembar. Ini kena air langsung dikit, langsung kena batasnya, kena bagian dasar. Ini bagi yang jenggotnya tebal, maka sunnah hukumnya untuk menyela-nyela bagian setiap lembar. Kemudian juga sama, yang bagian ketujuh sunnah wudu diantaranya menyela-nyela jari kedua tangan dan kedua kaki. Kedua tangan berarti sela-selanya Pak.
Tadi pada saat kita membasuh tangan, biasanya kita mulai dari sini Pak. Kalau mau jari-jari tangannya sudah bisa dibasuh semua. Nah sebelumnya pastikan juga tidak ada hal-hal yang sekiranya menghalangi sampainya air ke anggota tubuh kita. Di antaranya jam tangan, tentang jam tangannya disok anti air kedalaman 10 meter juga aman. Iya, masalahnya kalau misalnya masih dipakai, khawatir ada air yang nggak masuk, mungkin rapat cincin Pak, cincin harus dicopot-copot dulu sebelum melaksanakan wudhu itu. Kecuali kalau cincinnya agak longgar, yang kalau dikirakin dikit aja air masuk misalnya, diperbolehkan untuk tetap dikenakan. Nah ini tentang kaki. Itu diantaranya bi'ayyabda'a bihin siri yadihil yusra min asfalil rijli. Caranya dengan memasukkan kelingking tangan kiri dari arah bawah kakinya, pakai kelingking tangan kiri. Itu sebabnya di beberapa masjid ada yang menyediakan tempat duduk itu pakai tempat duduk Pak. Salah satunya untuk mengejar sunnah itu, menyela-nyela kaki. Kalau nggak dilaksanakan dalam kondisi duduk itu agak repot memang, agak repot. Terus pakai kelingking dan posisinya dari bawah, dari sini, bukan dari atas. Ini sunnahnya dilakukan dari tangan kanan, dari kaki kiri kanan berakhir di kaki kiri. Sini. Mulainya dari kelingking jari kaki sebelah kanan dan berakhir di kelingking jari kiri. Sini. Pakainya pakai kelingking tangan yang kiri, bukan kelingking tangan yang kanan. Gitu. Itu kalau dalam posisi berdiri agak repot Pak. Kecuali kalau kita nyender dulu kali ya, nyender dulu. Tapi kalau misalnya tidak begitu, Bapak dan Ibu bisa melakukannya dengan cara yang bisa dilakukan saja. Maksudnya tidak perlu seideal ini. Kaidah usul fikihnya la yudrukulu la yudrukulu. Kalau sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara maksimal, jangan ditinggalkan secara total. Sebisanya aja. Kalau misalnya Ustaz repot nih kalau dari arah bawah, terus kita biasanya pakai yang kanan, ya udah apa dari atas aja. Yang penting ada sela-sela, ada menyela-nyelanya. Yang penting dapat meskipun kondisinya sedang dalam kondisi berdiri, itu boleh. Gitu. Kalau idealnya sih ada tempat duduknya. Yang saya lihat di beberapa masjid ada yang menyediakan tempat duduk. Di Masjid Nabawi misalnya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram tuh wudu rata-rata pakai tempat duduk gitu. Dan kita di kita belum begitu umum ya, karena bisa dilaksanakan dengan cara yang lain. Silakan saja nanti disesuaikan gitu. Tapi kalau di rumah mungkin di rumah bisa Pak, karena mungkin lebih leluasa, tidak juga berebut dengan jemaah yang lain, tidak ada antrian, itu bisa Pak pakai kursi kah, atau mungkin Bapak Ibu bisa sambil jongkok, terserah ya, nanti bisa dilakukan sunnah-sunnah ini dilaksanakan di rumah. Kemudian sunnah wudu yang ke-8 adalah mendahulukan anggota badan yang kanan, tayamun, dan ini juga berlaku untuk hampir seluruh syariat yang diajarkan Rasul. Rasul itu kalau pakai baju apa-apa pasti apa dulu Pak? Kanan dulu. Kalau pakai sendal, kita pakai sendal kiri atau kanan? Seingatnya aja Pak ya. Kadang lagi dia pengen nyelonong yang kiri aja dah. Yang kanan gitu. Itu tapi lebih afdalnya yang kanan dulu gitu. Karena kan salah satu kriteria ashabul yamin, golongan-golongan kanan itu yang mendahulukan yang kanan maksudnya gitu. Orang-orang yang di sebelah kanan. Kemudian makan pakai tangan kanan, lalu pakai celana yang kanan dulu, ya. Atau dua-duanya langsung atau lah. Tapi ada yang pakai yang kiri, ada yang pakai tangan yang kanan dulu. Tapi ya kalau melihat dari sunnah Rasul, tayammum itu salah satu sunnah Nabi. Rasul selalu mendahulukan yang kanan dalam semua aspek. Kemudian yang berikutnya mengulang 3 kali. Ini sunnah, artinya dengan sekali basuhan wajah tadi, tangan, kaki dan seterusnya itu sudah dianggap cukup. Kalau dalam 1 kali basuhan itu semua sudah rata, tidak perlu ada kedua dan ketiga, gitu. Nah, kedua dan ketiga ini mengulang sampai 3 kali ini termasuk bagian dari kesunahan. Khawatir di basuhan pertama tidak maksimal,
maka akan diratakan di basuhan kedua dan ketiga. Kemudian terus-menerus tanpa jeda, maksudnya tanpa jeda yang lama secara adat. Kalau dalam kondisi wudhu di tengah-tengahnya ada jeda, misalnya ada paket nih Pak yang dikirimin ibu-ibu, paket ibu lagi wudhu, boleh berhenti dulu nggak Bu? Boleh berhenti dulu nggak? Boleh. Terus bayar dulu. Terus habis itu ngulang dari awal apa nerusin yang tadi? Ya tergantung jedanya lama apa enggak. Kalau sama gurunya ngobrol dulu dari mana, dari Ciamis, oh dari Ciamis, mana Ciamis, oh lama lagi dah tuh. Keburu kering, maka kalau patokannya sampai kering gitu, sampai anggota badan yang terakhir dibasuh udah kering, maka itu dianggap lama, sehingga nanti kalau mau wudhu lagi harus mengulang dari awal. Tapi kalau cuma jedanya gara-gara nutupin pintu, gorengin anak telur. Maksudnya gorengin telur buat anak, gorengin telur buat anak. Itu jadinya nggak lama, cuma nyalain lampu atau cuma keluar kamar mandi sebentar, ternyata ada yang mangkat nih salurannya, dibalik dulu. Itu sekiranya jedanya nggak lama, maka boleh balik lagi ke tempat duduk dan melanjutkan, tidak perlu mengulang dari awal. Itu namanya mualat. Mualat itu harus terus menerus tanpa jeda yang lama. Itu berlaku di beberapa syariat Pak, diantaranya akad. Akad itu harus mualat antara tunai, maka harus saya terima. Itu tuh ada jeda, boleh, tapi jedanya nggak lama. Kalau cuma narik nafas doang, kalau cuma batuk doang itu nggak apa-apa. Ini di kampung kadang-kadang batuk aja nggak boleh Pak. Narik nafas aja nggak boleh. Ada akad nikah yang sampai nafas. Sampai orang bengek, ayo jangan orang lagi. Itu artinya mualat yang dimaksud tidak ada jeda, maksudnya dia ngopi dulu, si pengantinnya tuh baru nggak boleh. Ya kalau cuma narik nafas, baca bismillah, saya tadi itu boleh. Kalau jedanya nggak lama, ini kalau di kampung satu nafas tunai, apalagi sama penghulunya tuh sampai dikemplangin, ayo ngomong, orang boleh jantungan. Orang nikahnya juga baru, belum punya pengalaman, begitu kok saya terima, akhirnya nggak benar Pak. Jadi yang dimaksud mualat di situ bukan berarti harus langsung kayak akad biasa, akad jual beli. Ini ya saya jual nih, oh iya saya terima. Kan itu tuh nggak lama, kecuali kalau dia makan dulu, ke Tasik dulu, ke Sumedang jalan-jalan, habis itu baru saya terima, ya nggak boleh. Jadi langsung akad nikah, kemudian wudhu, termasuk sunnah-sunnahnya dilakukan secara mualat. Maksudnya boleh dilakukan ada jeda, tapi jedanya nggak lama. Itu terjadi di pernikahan mana gitu ya. Saya pernah menyaksikan satu pernikahan itu, saya saksinya, dan pengantinnya bilang Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, saya terima. Itu nggak sah karena ada jeda. Saya bilang jedanya jeda apa dulu? Itu ada kalimat lain yang nggak boleh, itu kalimat yang tidak ada sangkut paut dengan pernikahan. Kalau Bismillah kan bagus boleh, apalagi cuma narik nafas saja, ini nafasnya nggak boleh. Nah itu termasuk perkara-perkara yang perlu diluruskan di masyarakat begitu. Jadi itu termasuk sunnah-sunnah wudhu yang kalau kita lakukan ini semua, insya Allah wudhu kita akan menjadi wudhu yang maksimal. Karena wudhu itu bukan cuma basah, tapi harus sah. Karena sholat yang diterima berawal dari wudhu yang sempurna. Barangkali itu dulu yang disampaikan. Barangkali nanti insya Allah akan ada sesi diskusi. Barangkali ada hal-hal yang kurang maksimal disampaikan. Insya Allah kita akan diskusikan kembali. Sementara dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kehilapan dalam penyampaian. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, masih ada waktu 30 menit sambil menikmati hidangan, namun tentunya juga sambil membuka hati dan pikiran kita untuk dapat menerima, dan juga barangkali masih ada yang kurang, dipersilakan ada yang mau bertanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu.
silakan. Ada. Oke. Baru saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Ustadz, kalau misalnya kita nggak tahu ternyata di bagian tangan atau bagian kaki kita ada bekas kena lem atau ya, itu kan menghalangi kenanya, itu bagaimana? Baik. Dalam hal benda yang ada pada anggota wudu itu dibagi dua. Ada yang sifatnya mukhalid, ada yang sifatnya mujawir. Mukhalid artinya benda yang kalau kena air dia akan larut. Kalau mujawir, kalau kena air dia akan masing-masing aja gitu, nggak ikut nyampur. Maka harus dipastikan dulu benda yang nempel di anggota wudu kita itu termasuk mukhalid atau mujawir. Kalau mukhalid dia nggak usah dihilangin. Misalnya apa? Oli. Orang yang habis dari bengkel dia misalnya ikut wudu dan ikut sholat itu nggak apa-apa, sah-sah saja. Karena oli itu termasuk mukhalid yang kalau dia kena air dia larut, tidak sampai menahan air gitu, tidak sampai jadi penghalang sampainya air ke anggota wudu. Tapi kalau misalnya lem saya kira lemnya juga ada yang mukhalid ada yang mujawir. Kalau lem kertas itu Pak itu mukhalid Pak. Dia kalau kena air dia larut, sehingga dipastikan sangat diduga kuat si air itu pasti kena kulit kita, rembes, nyerap gitu. Tapi kalau lemnya lem power glue, iPhone Pak, iPhone itu termasuk yang mujawir, artinya dia kalau kena air juga dia pasti ngalangin gitu. Maka sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu pada saat kita sebelum pelaksanaan wudu. Tapi kalau kasusnya seperti tadi didapatinya pada saat kita selesai wudu. Nah, tinggal dilihat apakah pada saat itu waktu masih tersedia leluasa. Kalau masih ada waktu maka harus diulang kembali. Saya pernah Pak Haji waktu mengadusi mayit, memandikan jenazah itu jam 2 dini hari. Kan kalau yang meninggal tuh nggak ada rencana Pak ya. Jam segitu juga waktunya meninggal aja, nggak ada, nggak nanti aja siangan gitu. Saya kalau mau komplain nggak nanti aja siangan gitu, lebih enak mandiinnya. Ini jam 1 malam, orang nggak ada yang mau mandiin juga jam segitu. Akhirnya saya sama Pak RT 2 orang tuh nggak tahu bahwa mayit itu baru pulang dari rumah sakit. Setelah selesai semua kita boyong ke tempat mengkafani di situ. Masih 2 orang dengan Pak RT itu. Lampunya lampu kayak remeng-remeng gitu, buah lampu yang dulu tuh. Yang mulai bayangin jam 1 malam lampu yang kurang jelas. Kita juga lagi kondisi dingin waktu itu karena hujan lebat. Dan ternyata kita nggak lihat, ternyata di punggungnya ada bekas tindakan medis, saya nggak tahu bekas operasi atau apa. Jadi dia pakai plester yang bulat itu Pak. Plester bulat. Dan itu saya lihat memang nggak bisa kena air, nggak bisa tembus. Apa yang kita lakuin? Diulang lagi Pak dari awal. Gitu. Karena salah satu hal yang bisa merusak kesempurnaan adus itu wudunya mayit itu harus sempurna, tidak boleh ada yang tersisa. Diulang lagi Pak. Apalagi wudu, maksud saya begitu. Untuk yang mandi besar saja harus diulang, apalagi cuma wudu. Jadi harus diulang lagi Pak dari awal. Kalau didapatinya memang setelah pelaksanaan sholat. Tapi kalau didapatinya di tengah-tengah pelaksanaan sholat, kita lagi basuh wajah nih, pas begitu mau cuci tangan, mau basuh tangan ternyata ada lem tadi, maka dihilangin lemnya aja dulu, tidak perlu mengulang dari awal, lanjutkan saja. Nanti tadi pada membasuh wajah berarti tinggal dilanjutkan membasuh tangan. Tidak perlu dari kalau didapatinya di tengah-tengah. Kalau dari awal sudah selesai, di akhir baru ketahuan, maka diulang dari awal. Jadi Allah. Ini kadang-kala kita udah berusaha untuk membersihkan,
Bisa dengan cat itu. Sudah sampai setengah jam kita membersihkan. Tapi kita masih merasa bahwa masih ada titik-titik catnya yang nggak hilang. Oh apa cat itu? Cat ya. Seandainya kita sudah berusaha maksimal, misalnya maksimalnya sampai kadar mana, sampai kita gosok misalnya, sampai dikerok, nggak hilang juga. Maka kata Rasul, ittaqullaha mastata'tum. Kita beribadah sesuai dengan kadar kemampuan kita saja. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan itu akan menghasilkan kemudahan. Diperbolehkan kalau misalnya dalam kondisi darurat seperti itu. Kaidah usul fikihnya ad-daruratu tubihul mahdurat. Kemadaratan, kesulitan, hal-hal yang mendesak itu memperbolehkan sesuatu yang tadinya nggak boleh. Asal betul-betul sudah maksimal ya. Tapi kalau misalnya cuma dihilangin gitu aja dan nggak maksimal dikerok sampai selesai, itu wajib disempurnakan. Tapi kalau sudah selesai ya kita seadanya saja. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada pagi ini kita mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa dari Pak Ustaz berkaitan dengan roh di sini dan juga berkaitan dengan wudhu. Kita melakukan sesuatu yang sehari-harian. Pertanyaan saya yang sampai sekarang ini agak menggelitik ya. Jadi begini Pak Ustaz, kita ini kadang-kadang sering mengikuti atau masuk di dalam acara perkawinan. Pada acara perkawinan itu kita di make up, terutama nih ibu-ibunya, gitu. Istri kita di make up. Kalau perkawinannya jam 7, jam maghrib itu sudah di make up. Nah pertanyaan saya, apakah dengan make up full itu yang sudah di make up oleh kausar kita itu bisa wudhunya diganti dengan tayamum gitu. Atau apakah bisa juga dia berwudhu tetapi hanya dipercetet begitu saja karena make upnya sudah bermake up sebetulnya. Ini satu kendala yang kesehariannya ini terjadi di kita. Baik, ini juga Ustaz. Mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain karena ini terjadi di hampir semua tempat. Hampir semua orang yang pernah ngalamin begitu itu mempertanyakan hal yang sama. Jawabannya begini, tinggal dikembalikan kepada zat atau bahan dasar make upnya itu sendiri. Apakah make upnya termasuk mukhalid atau mujawir? Dia bisa tembus air atau enggak? Nah kalau dia tembus air nggak usah dikerok Pak. Nggak usah dikerok, jadi langsung aja karena dia diduga kuat airnya itu tembus ke dasar kulit. Tapi kalau saya nggak begitu paham nih ya tentang make up ini, ada nggak? Itu yang make up biasa yang kita pakai itu tahan air atau tembus air? Masuk nggak? Tanyanya ibu-ibu. Kalau yang jawab bapak-bapak aneh. Ibu-ibu ini ada pertanyaan. Make up yang biasa dipergunakan pada saat kita persiapan resepsi, pada acara-acara resepsi maupun resepsi kita sendiri, itu make upnya tembus air atau tidak? Make up yang waterproof biasanya kalau untuk nikahan itu kan yang waterproof yang tidak tembus air. Waterproof berarti. Kalau waterproof nggak bisa. Nggak bisa. Buat itu kan nggak tembus, bukunya nggak bisa masuk. Ya. Nah, kalau solusi dari saya begini, kalau misalnya nggak tembus air, berarti kan wudhunya nggak sah. Kecuali kalau misalnya sebelumnya dia wudhu, lalu selama resepsi menjaga wudhu. Ini opsi pertama nih. Sebelumnya dia wudhu, dia tahan tuh dari pagi sampai siang, sampai ada kondangan juga dia pakai sarung tangan, sehingga tidak ada hal-hal yang sekiranya membatalkan wudhu. Nah, yang membatalkan itu kan diantaranya bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan, keduanya dewasa, ada syahwat atau tidak tanpa penghalang, itu membatalkan wudhu. Kalau misalnya dilakukan sebelumnya wudhu lalu dia tahan, itu lebih baik. Tapi kalau misalnya kan dari pagi sampai siang sampai resepsi, ya sulit juga kalau untuk nahan hadas gitu ya. Mungkin ada kentutnya atau ada buang anginnya atau apalah gitu, buang air sejenisnya pasti batal wudhunya. Nah kalau misalnya
pada saat kita mau wudhu lagi, sementara posisi bahan make upnya itu waterproof, tidak kena air, maka wudhunya tidak sah. Ada satu solusi dan ini tidak dilakukan secara rutin ya, hanya dalam kondisi darurat saja. Itu bisa dilakukan jamak, sholatnya di jamak, wajib di jamak. Jadi atau begini, sebelum ke jamak atau begini dulu, duhur itu jam 12.15, maka ibu bisa melakukan sholat duhurnya itu hampir mepet ke asar, sehingga nanti ketika wudu bisa dilakukan hampir berbarengan dengan asar. Atau kalau misalnya mau diambil opsi yang berikutnya, itu bisa dilaksanakan jamaknya jamak takhir, nanti saja dilakukan sholatnya di waktu asar, duhurnya ditarik ke asar. Umumnya kalau sudah asar kondangan udah pada balik, pada nggak ada. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasul, bahkan Rasul itu tidak pernah ada sebab sama sekali. Para sahabat mendapati Rasul pernah menjamak 1 kali sholat. Beliau tidak sedang bepergian, tidak sedang sakit, tidak sedang ada darurat apa-apa. Jamak, Pak. Itu boleh. Karena jamak beda dengan qashar. Kalau qashar meringkas sholat yang tadinya 4 jadi 2, itu wajib ada syarat safar. Safarnya juga safar tawil, 14 farsah atau 90 km lah kalau digenapkan. Wajib ada perjalanan satu baliknya itu segitu. Kalau qashar, kalau jamak tidak ada urusan dengan perjalanan. Bahkan ibu sedang dalam kondisi di kasur, tapi kondisinya darurat, lagi sakit misalnya, itu kan boleh menjamak. Jadi karena jamak ini tidak ada urusan dengan safar. Nah, apalagi dalam kasus-kasus seperti itu bisa dilakukan catatannya dalam kitab fikih itu, catatannya opsi tadi, alternatif tadi tidak dilakukan secara rutin. Kan orang hajatan nggak mungkin seminggu sekali, Pak. Mungkin seumur hidup sekali doang gitu ngawinin anak. Nah, itu dilakukan secara kondisi darurat saja, tidak dilakukan secara rutin. Dalilnya tadi dalam kitab Bulughul Maram itu Rasul pernah menjamak sholat, bahkan tidak ada alasan sama sekali. Tidak sedang make upan, tidak lagi kawinan, tidak lagi safar, tidak lagi sakit, tapi Rasul jamak. Dan ketika ditanyakan boleh, asal tidak jadi rutin dan kebiasaan dalam kondisi darurat. Jadi boleh di jamak takhir. Kalau jamak takhir berarti niatnya syaratnya 3. 1, harus ada niat di sholat yang pertama. Niat, ya Allah saya niat sholat nanti duhurnya di asar ya. Yang kedua, pada saat sholat jamak takhir ya. Sholat jamak takhir itu berarti sholatnya cuma 1. Kalau sholat jamak takhir, kecuali sholat jamak takdim. Kalau jamak takdim yang asar ditarik ke duhur, maka syaratnya 3. 1, harus diniatkan di sholat yang pertama. Niatnya itu boleh di takbiratul ihram, boleh di mana saja, batasnya sampai sebelum salam. Kedua, harus dilakukan secara berurutan, artinya harus sholat yang pertama dulu, duhur dulu, baru kemudian asar. Kemudian yang berikutnya harus dilaksanakan di sholat yang pertama. Niat di sholat yang pertama, sholat di sholat yang pertama, kemudian harus berurutan. Tapi kalau jamak takhir, syaratnya harus hanya 1 saja. Niat di sholat yang pertama bahwa nanti sholatnya akan ditunda ke sholat yang kedua. Artinya tidak ada syarat mualat. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Apakah ketika kita jamak takhir duhur dilaksanakan di asar dulu apa duhur dulu? Dalam hal ini karena tidak ada syarat mualat, boleh asar dulu yang punya waktu pribumi, boleh duhur dulu karena urutannya duhur dulu. Karena dalam kitab fikih syarat jamak takhir itu cuma 1 doang, niat di awal. Dan pada saat di sholat asar itu tidak perlu diniatkan sholat jamak, karena memang sholat asar memang waktunya hanya nanti ketika sholat duhur, niatnya memang untuk mengaitkan sholat duhur. Itu solusi dari saya, Pak Haji, yang saya tawarkan ke jamaah. Seandainya misalnya tidak bisa dilakukan dengan opsi tadi, menahan hadas misalnya, atau wudhunya dipepetin ke waktu yang sekiranya bisa berdekatan waktunya, maka boleh dilakukan secara jamak saja. Tayamum kalian Ustaz. Jamak 2 sholat nggak bisa, itu sate Pak, sate. Kalau sate itu 3. Jadi Ustaz, tayamum nggak bisa daya. Tayamum itu syaratnya tidak terpenuhi. Tayamum itu pertama tidak ada air, kan air mah ada. Yang kedua ada air tapi anggota badan kita nggak boleh kena air, bisa lagi sakit.
Yang ketiga, ada air terus kita nggak sakit, tapi di area airnya ada sesuatu yang kita takutin. Misalnya ada macan, jangan macan deh, kejauhan. Ada yang nagih utang. Lah, kan itu juga ditakutin Pak. Pengen sih udah ke sono, tapi di sumurnya juga saja tuh ada dia. Kenapa dia? Punya utang gitu. Lah, nggak usah malu Pak. Mu'adz bin Jabal dulu tuh pernah nggak Jumatan sekali gara-gara punya utang. Mu'adz bin Jabal itu pernah nggak keluar rumah gara-gara di depan pintunya ada seorang Yahudi yang dia punya utang ke dia. Sampai ditanya sama Rasul, Mu'adz, tadi antum nggak? Mana kayaknya nggak ada nih di list. Nggak ngisi video ini nggak ada nih. Nggak ada Jumatan. Ya Rasulullah, bukannya saya nggak mau Jumatan. Kenapa? Takut keluar rumah. Takut sama siapa? Nggak ada siapa-siapa. Itu tuh dia. Lah, apa urusannya? Saya punya utang. Itu sebabnya turunlah Ali Imran ayat 26-27. Kata Rasul, mau nggak saya kasih satu amalan yang kalau antum ngamalin ini, jangankan utang ke dia si Yahudi, antum punya sedunia isinya utang antum semua, insya Allah lunas. Mau nggak Pak? Lah, punya utang semua nih. Bacalah kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Lanjut, tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi. Udah pada apa Pak? Karena itu zikir ba'da sholat. Itu sudah sering Pak. Itu tuh, koreksi saya kalau salah ya. Kalau nggak salah di Ali Imran 26-27. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Loh, jadi ke situ ya? Jadi kemana-mana. Teman Ustaz, Gitu, Pak. kita temannya debt collector semua di mana? Gitu Pak, jadi gak usah malu punya utang. Orang sahabat Nabi aja pernah begitu, sampai gak keluar rumah, gak Jumatan gara-gara punya utang. Ya utang mah gampang Pak, ada bayar gak ada utang. Sekarang yang utang Ustaz yang digarang. Iya benar ya. Ya Allah, kalau misalnya yang pada saat ngutang aja dia pada saat ngutang dia manis, pada saat ditagih dia sinis. Galakkan dia yang punya utang itu Pak. Jadi itu boleh dilaksanakan pada saat kita melaksanakan resepsi, tidak dengan tayamum, tapi dilakukan dengan cara wudhu seperti itu. Solusinya paling dengan sholat jamaah. Boleh. Ustaz, ini ada ini satu yang sampai sekarang saya masih terngiang, karena ini satu kejadian yang saya alami sendiri. Kemudian saya di pemadam, ini mungkin khusus doang, tapi ini kedaruratannya banyak. Pada saat kondisi saya ada di posisi mobil belalai atau yang memang kalau seandainya diturunkan itu nggak mungkin, karena itu kita sedang menjaga untuk perambatan api. Waktu sudah posisi mau maghrib, sehingga kita belum asar. Posisi itu ada dua posisi yang sulit kita ngerti. Nah, saya ada di situ berdua. Pak Haji lagi di TKP itu? Iya. Nah, di TKP-nya dan di atas mobil tangga snorkel yang memang itu nggak bisa diturunkan Pak. Nggak apa. Dan itu harus terus karena memang itu kita sedang menjaga karena memang yang kita jaga juga sangat riskan karena itu akan ada ledakan itu. Nah itu saya di situ melakukan karena kan takut lewat maghrib, maka ya sudah kurang lebih hampir orang saya begitu salam pun itu maghrib. Ya. Nah, tapi sempat posisi berwudunya adalah air ada. Nah, tapi kondisinya kita juga untuk membuka seadanya saya kita ngambil yang mungkin rukun daripada wajib-wajibnya aja. Wajib. Nah, bagaimana dan sepatu pun kita nggak buka, jadi udah langsung kita guyur saja lah. Nah, di situ saya sempat duduk gitu.
dan di situ saya melakukan sholat duduk Di situ, di TKP situ. ya di atas Dan mobil. mobilnya. Jadi di mobil yang ada keranjangnya itu Pak, yang ada apa yang naik ke atas. Nah itu mohon apakah itu masuk ke kategorikan rukhsah atau bagaimana? Nah, terus yang kedua ada begini kejadian lagi. Kita subuh Pak, kebakaran dari pukul 4 sampai lewat, nah sudah masuk hampir timbul udah kelihatan kuning matahari. Nah kita juga sama, apakah kita di situ melakukan sholat subuh atau seselesainya saja pada saat apa namanya pelaksanaan itu? Mungkin dua pertanyaan itu. Yang kedua yang masalah sholatnya. Terima kasih. Baik, yang pertama kaidahnya begini Pak, kalau ada sholat yang syarat sahnya tidak terpenuhi, maka salatnya tetap wajib dan tidak gugur, tetapi statusnya hanya lihurmatil waqti dan nanti pada saat kondisi leluasa wajib diqadha. Contohnya begini, syarat sah sholat itu nanti kan ada menghadap kiblat, suci dari hadas, kemudian menutup aurat dan seterusnya ya. Kalau syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka salat tetap wajib, tidak gugur. Tetapi statusnya lihurmatil waqti, hanya menghormati waktu saja. Nanti pada saat kondisi normal wajib dikodoin. Contoh begini, contoh sholat di pesawat. Sholat di pesawat itu tidak sempurna Pak, karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Wudu enggak, karena tayamum juga tidak ada debu. Mana ada di pesawat ada debu Pak? Nggak ada, orang tertutup semua. Terus kiblatnya juga nggak jelas kiblatnya kemana, sesuai majunya pesawat aja. Terus tidak istiqror, tidak nempel ke bumi, karena ada di pesawat kan. Karena syarat-syarat itu tidak terpenuhi, sehingga sholatnya diringankan. Bukan kewajibannya yang dihilangkan, sholatnya yang diringankan, tata caranya yang diringankan. Sholatnya tetap wajib sholat, hanya sholat sekedarnya saja, sebisanya semampunya saja. Sholat di kursi silakan, mau tayamum silakan, mau wudu dengan kondisi seadanya silakan. Tapi nanti setelah landing di Jeddah, landing di Madinah wajib diqadai. Nah begitupun kondisi seperti itu kondisi darurat termasuk. Kalau mau wudu juga tidak sempurna, kemudian sholat juga bapak sendiri nggak yakin bahwa itu masih asar atau sudah maghrib gitu, atau masih subuh atau sudah terbit matahari. Karena kondisi darurat, sholatnya tetap wajib dilaksanakan, tapi teknis yang diringankan. Silakan seadanya saja. Kalau mau wudu sebisanya, kalau mau menghadap kemana sebisanya. Kalau misalnya mau pakai sepatu nggak perlu dilepas karena sedang tugas, silakan sebisanya aja. Tapi nanti pada saat kondisi normal wajib diqadha. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya belum sempat diqadha, dicatat saja di asar yang mana, subuh yang mana. Maka di subuh nanti ada waktu setelah subuh maka dilakukan sholat subuh kembali. Niatnya usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan billahi. Namun qadha sholat yang tadi sempat ketinggalan. Atau yang tadi subuh misalnya, karena kita waktu itu juga nggak sempat ngelihat kan ibadah itu harus dua Pak, harus nafsul amri, harus don mukallaf, dua syaratnya. Harus don mukallaf artinya harus ada keyakinan bahwa saat itu kita sedang melaksanakan sholat di waktunya. Yang kedua harus nafsul amri, harus ada fakta dan data. Contoh begini, Bapak dan Ibu kalau misalnya masuk ke Ramadan, jangan dulu melaksanakan takjil atau buka puasa sampai dua syarat ini terpenuhi. Pertama harus yakin bahwa itu sudah maghrib. Yang kedua harus dicek benar nggak udah maghrib. Ada orang yang udah yakin nih, saya yakin sholat ya duhur. Ternyata baru jam 10, sama sholatnya. Walaupun sudah yakin. Atau ada yang memang tepat jam 1 siang sholat duhur, tapi dia nggak yakin. Anda sholat apa? Kayaknya duhur, kayaknya. Berarti dia nggak yakin, walaupun pas memang di waktu duhur, tapi karena tidak ada keyakinan begitu, maka tidak sah. Jadi harus dua tadi terpenuhi, harus don mukallaf dan nafsu amri, harus faktanya memang sudah masuk waktu sholat, dan kedua dia keyakinan juga sudah masuk. Maka ketika kondisi seperti itu, lil ihtiyat demi kehati-hatian, maka sebaiknya diqadha saja. Karena yang waktu itu status salatnya adalah hanya menghormati waktu saja. Tapi Pak Haji tidak berdosa. Beda cerita kalau misalnya gara-gara tidak terpenuhi syarat tadi, akhirnya tidur aja di pesawat. Jadi jemaah haji itu nempelnya ke sholat Pak, pondasinya.
Bagaimana cerita ada orang umrohnya dilaksanakan tapi nggak sholat di pesawat, kan tetap berdosa. Jadi yang dilaksanakan di pesawat itu hanya menggugurkan kewajiban agar tidak berdosa, itu saja. Perkara status salatnya tetap tidak sah sebetulnya, karena nanti harus dikodok, hanya menghormati waktu, nggak boleh. Nah kalau ada perasaan nggak apa-apa deh orang lagi darurat ini, itu maksudnya ke dalam kategori tasahul, menganggap enteng syariat, bisa jadi murtad pada dalam kitab Salahul Taufik, karena dianggap sesuatu yang tidak wajib. Apalagi kalau kita kaitkan dengan keyakinan dia nggak sholat gara-gara nggak wajib, apalagi itu sudah murtad, sudah keluar dari Islam, harus login lagi ke Islam. Gitu. Begitu ya Pak Haji. Ustaz, melanjutkan tadi ya Ustaz, kita kan umroh melakukan sholat itu di pesawat ya, dan pengalaman itu Ustaz, nah kita nggak mengkodoknya lagi gitu, sampai di darat kita nggak mengkodoknya dan udah mengikuti rutinitas gitu. Jadi ini sudah lewat. Nah kalau sudah lewat itu apakah waktu ini baru karena kita baru tahu sekarang, apakah kita bisa melakukannya gitu Ustaz? Itu ya. Terus udah itu aja deh. Kalau di kendaraan mobil, nah sama juga dengan kendaraan mobil, kita kan ngikutin karena macet ya, kita sholat kan di mobil. Nah sampai di rumah karena saya merasa sudah sholat di mobil, jadi di rumah nggak sholat, apa itu harus dikodok juga? Yang harus diketahui terlebih dahulu adalah sholat yang boleh dilaksanakan di atas kendaraan itu adalah sholat sunat. Sholat sunat itu sholat safar, sholat duha, sholat tahajud misalnya di atas mobil itu diperbolehkan tanpa harus dikodok, karena itu dianggap sah kalau di kendaraan. Karena Rasul juga melakukan hal yang sama. Rasul itu sholat safar di atas kudanya, di atas untanya, itu melakukan hal yang sama, jadi diperbolehkan. Tapi kalau kaitannya dengan sholat wajib, maka sholat wajib harus terpenuhi syarat sahnya. Di antaranya harus menghadap kiblat, menutup aurat dan seterusnya. Kalau misalnya terjadi seperti itu yang tadi kita bahas, maka status sholatnya tidak sah, tapi tetap wajib dilaksanakan. Hanya sholatnya jadi status hormati waktu, hanya menghormati waktu saja. Nanti pada saat kondisi normal sudah landing, maka wajib dikodok pada saat itu, fauron, langsung seketika. Artinya kalau misalnya landingnya pagi hari misalnya, maka nanti ketemu lagi duhur, karena yang ketinggalan itu duhur, maka duhur nanti harus double, duhur yang sekarang plus duhur nambah yang tadi ketinggalan di pesawat. Tapi kalau misalnya kondisinya baru keingetan sekarang atau baru tahu sekarang, itu diperbolehkan mengkodoknya sekarang saja. Malah yudrokukulu, la yudrokukulu. Kalau tidak bisa dilakukan secara sempurna, jangan ditinggalkan secara total. Udah kelewat ini nih, udah aja sekalian, itu dosa. Nah ini demi menghilangkan dosanya itu, maka dilaksanakan sekarang saja, gitu. Tapi tetap harus bertobat, Artinya memang ini termasuk salah satu pelanggaran syariat. Nah, tapi tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan, sekarang saja. Kemudian yang berikutnya, ketika sholat di mobil tadi ya sama dengan di pesawat, itu boleh dilaksanakan kalau sholatnya sholat sunat. Tapi kalau sholat wajib tetap harus dilaksanakan qodok atau sholat ulang. Meskipun kalau di mobil kan nampak ke bumi ya, nempel. Tapi masalahnya syarat-syarat lain tidak terpenuhi. Di antaranya mobil itu tidak selalu arah kiblat Pak. Nggak ada jalan yang menghadap kiblat terus, nggak ada. Pasti belok-belok. Nah pada saat belok ini kita menghadap ke selatan, menghadap ke timur, itu dianggap tidak sah karena syaratnya tidak terpenuhi. Tapi tetap kewajiban sholat tidak gugur dari situ. Kalau dalam kondisi macet, saya sih lebih menyarankan untuk melakukannya jamak saja, supaya ringkas, atau sholatnya sholat kosor. Jadi sholat kosor atau jamak bisa jadi solusi kalau dilaksanakan pada saat kita sedang macet. Kan kalau macet kita kalau keluar dikit nih, masuk lagi itu susah Pak, karena sudah ada rangkaian kendaraan di belakangnya gitu. Maka dilakukan jamak saja. Nanti aja misalnya macetnya duhur, maka dilaksanakan nanti pada saat asar saja. Gitu. Kalau di tol nggak bisa keluar Pak. Nah, kecuali kalau di tol nanti dikira-kirakan saja. Misalnya kalau ngejar exit area yang di sana, rest area di sana, itu nggak keburu Pak. Maka sebisa mungkin Bapak menepi dulu, misalnya di bahu jalan, meskipun di dalam kondisi darurat, laksanakan sholat sebisanya. Yang jelas tidak boleh meninggalkan sholat gara-gara perkara-perkara sulit. Bahkan sholat itu ada namanya sholat syiddatul khauf.
sholat sedang dalam kondisi genting, takut, lagi perang, lagi gempa, lagi banyak huru hara, itu tetap wajib sholat. Hanya keringanan teknisnya yang disampaikan, bukan sholatnya yang dihilangkan. Saking penting-pentingnya sholat. Tidak boleh gara-gara demam dikit udah nggak sholat, gatal-gatal dikit nggak sholat, gitu. Bahkan sampai penyakit serius apapun, kalau kesadarannya masih ingat, masih sadar, masih pulih, itu wajib sholat. Gitu. Saking pentingnya sholat. Hanya teknis nanti yang diingatkan. Terima kasih. Ya, Pak Ustadz, berarti izin tadi saya baru dapat ya, karena memang saya dari tahun kurang lebih 93 itu yang terjadinya tadi, berarti asal saya harus dikodok. Asar yang itu aja, tidak semua asar kan? Ya, dan pada saat nanti waktu asar. Ya. Jadi sholat asarnya lebih tambah. Asar yang berikutnya itu asar. Nggak ada kata terlambat. Itu kapan di kodoknya? Pada saat asar. Oh, jadi asar nggak bisa pada saat asar. Kecuali misalnya sholatnya gara-gara ketiduran, misalnya ketiduran kayak subuh nih. Subuh itu kita bangun-bangun jam 8. Ternyata sudah terang kan, maka sholatnya pada saat itu saja. Karena Rasul juga pernah kesiangan Pak. Cuma sekali doang, tapi nggak kayak kita. Contoh doang. Sunnah Rasul nih kayak gitu. Jadi itu memperlihatkan Allah sengaja mendesain begitu supaya menampakkan Rasul pun manusia begitu. Ada alam basyariahnya. Pernah satu ketika karena kelelahan habis perang, sampai suatu tempat yang dijadikan perkemahan itu menjelang dini hari Pak. Bilang nama Bilal nanti bangunin kita ya. Bilal kerja ke Pak? Oh ya siap, 86. Akhirnya sama Bilalnya juga, nama juga manusia Pak, capek habis perang, habis jihad Pak. Lah kita capek mandi. Kita kadang-kadang habis tahun-tahunan, habis maulid. Ini ironis habis maulid Pak. Habis maulid, habis Rajaban, malamnya Rajaban, besok subuhnya jam 8 kan aneh. Di Rajaban ngomongin sholat. Subuhnya kesiangan, maka kalau memang kesiangannya gara-gara udzur syar'i seperti itu, maka dilakukan sebisanya aja. Artinya bangun jam 8 ya ketika itu. Tapi kalau sudah lewatnya jauh seperti ini, nggak bisa begitu habis sholat duha nih langsung sholat. Tadi sholat apa? Sholat yang tahun 86. Sholatnya sholat apa? Asar, ya udah nanti aja asar. Karena itu mah beda cerita. Ini mah kalau sholat yang memang nggak jauh dari yang tinggalkannya. Kalau sudah jauh bertahun-tahun, nanti aja pada saat sholat yang semisalnya gitu, asar dengan asar lagi, dua dengan dahar gitu Pak. Ya ini kejadian memang kalau sholat subuh jam 8 orang kan nanya ini sholat subuh apa sholat duha gitu. Sholat duha dipuluti. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai Al-Mukarram Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini ya, materi yang memang sebetulnya masalah ini kita sudah dapatkan mungkin semenjak kita di sanawiyah ataupun ibtidaiyah ya SD ya. Jadi namun tentunya sampai sekarang pun bahwa ini masih relevan, harus kita pelajari terus. Dan bersyukur saya pada kesempatan pagi hari ini juga mendapat penjelasan yang lebih jelas lagi, karena sebelumnya kami dianggap sudah selesai Pak. Udah karena rukhsah dengan dalilnya rukhsah maka dianggap selesai. Tapi ini ada lebih rinci lagi, dan terima kasih mendapatkan satu masukan untuk itu yang lebih pakai lagi, dan mudah-mudahan juga tentunya bermanfaat buat kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Al-Fahram Ustadz Muhammad Lutfi dan juga para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita bertemu kembali di bulan yang akan datang. Namun sudah masuk Ramadan. Belum. Masih bisa ya Pak. Insya Allah izin bagi ya. Februari masih bisa ya, karena tanggal 18. Izin untuk bulan depan mungkin nanti kita akan ada penambahan materi karena kita ingin amal ilmu sebelum amal, sehingga nanti mungkin ada tambahan tentang fikih puasa, fikih Ramadan insya Allah ya. Itu nanti akan berkaitan dengan i'tikaf, zakat fitrah, kemudian puasa, hal-hal yang membatalkan dan seterusnya. Insya Allah ada penambahan. Meskipun urutannya belum ke situ, tapi karena melihat situasi, insya Allah nanti kita akan kaitkan. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan dan juga izinkan untuk dapat bertemu kembali di kajian bulan depan dengan tambahan materi yang insya Allah sangat relevan dengan memasuki nanti menjelang bulan suci Ramadan. Demikian dan lebih kurang terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.